Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita berkumpul bersama lagi di Mesbah Doa pada malam hari ini. Mari kita datang menyembah Tuhan, naikkan syukur di hadirat-Nya, menyenangkan hatinya. Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga buat Mesbah Doa pada malam hari ini. Kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu mengalami kasih Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya apapun yang sedang kami alami. Waktu kami datang berharap pada Tuhan, kami akan mengalami jawaban daripada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas Mesbah Doa pada saat ini, sama seperti di surga, di dalam nama Yesus yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
ucapan syukur karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Biar malam hari ini Tuhan ada ucapan syukur yang naik dari hati umat-Mu. Hinayara lama sando, hinayara lama sikiara lama sande. Haleluya. Kami mau menjadikan Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Kau lebih dari segala-galanya. Kau lebih besar dari segala yang kami alami. Kau lebih besar. Kau sumber kekuatan ya Tuhan. Hinayara lama sande. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih dari segala. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari naikkan pujian ini dari awal kata. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihi-Mu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
sekali lagi. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Karena itulah kerinduan kami dalam hidup kami setiap waktu Tuhan. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami terus terkoneksi, terrelasi, dan terus Tuhan ada di dalam persekutuan bersama Engkau. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biarlah hadirat-Mu menjamah kami dan seluruh pemirsa Mesbah Doa di malam hari ini. Biarlah mereka semua beroleh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, jumpa kembali dalam acara Mesbah Doa di malam hari ini. Hari ini temanya akan saya sharingkan yaitu berjudul Proto Evangelium, yang artinya adalah berita Injil atau kabar baik yang pertama. Nah, setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Yesus yang disebut dengan hari Natal. Kita juga memperingati hari kematian Kristus yang kita sebut dengan hari Jumat Agung. Dan juga hari kebangkitan Kristus yang kita peringati sebagai hari Paskah dan juga hari kenaikan Kristus ke sorga. Karena dia memang Tuhan Allah kita yang hidup. Nah, jadi hari-hari yang kita rayakan tersebut, ya, hari-hari yang sudah terjadi tersebut, itu merupakan penggenapan
dari nubuatan 6.000 tahun yang lalu, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu binasa. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, termasuk kepada kita semua, maka Dia membuat rencana keselamatan buat kita semua. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Inilah proklamasi, inilah deklarasi, inilah nubuat, inilah berita Injil dan kabar baik yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada ular pada waktu itu untuk menyelamatkan kembali umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum itu saya akan membahas dulu ya mengenai tinjauan teologis, mengapa sih manusia itu harus mati. Ya. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu bahwa rancangan awal Allah untuk manusia itu adalah bukan kematian atau kebinasaan, tetapi kehidupan yang kekal di dalam persekutuannya dengan Allah. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, ya ini adalah detail daripada penciptaan manusia. Saudara, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi manusia, saudara, dibentuk di sini yang pertama adalah dari unsur yang fana yang disebut dengan debu tanah. Tubuh kita atau ragawi kita itu berasal dari debu tanah yang adalah ciptaan Allah dan bersifat fana. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, yaitu nefes ruah atau roh Allah ke dalam debu tanah tersebut. Ya, nah ini adalah unsur yang kekal karena roh tidak bisa mati. Ya, roh itu adalah dari Allah itu sendiri atau kehidupan dari Allah itu sendiri. Sehingga pada waktu debu tanah diembuskan nafas hidup, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau saudara perhatikan di sini ya, bahwa manusia itu yang dari unsur yang fana itu yaitu dari debu tanah bisa menjadi makhluk yang hidup karena ada roh Allah. Berarti selama roh Allah yaitu ada di dalam tubuh debu tanah, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Oleh karena itu manusia harus terus bisa tergantung dengan roh Allah supaya dia tetap mendapatkan kehidupan. Ya. Nah, bagian yang kedua di sini adalah kemudian Tuhan Allah ya mengambil manusia yang diciptakan itu, kemudian dia taruh di dalam Taman Eden. Untuk apa, saudara? Untuk bekerja, ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Nah, di sini saudara, tugas pertama manusia diciptakan adalah untuk bekerja. Bekerja itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudara ya. Jadi makanya kalau kita bekerja, saudara ya, kalau di Taman Eden bekerja bukan untuk mencari uang, saudara. Tapi bekerja di dalam Taman Eden itu disebut dengan eregon atau to become atau untuk menjadi seperti yang Allah kehendaki atau untuk mencapai tujuan yang Allah inginkan kepada manusia itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada perintah dan konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nah, di sini ada pilihan dan tanggung jawab daripada manusia itu sendiri, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia di sini adalah Adam karena yang diciptakan oleh Allah itu Adam, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi saudara bisa bayangkan saudara ya, buah yang ada di dalam dunia saat ini berapa banyak saudara ya. Pasti banyak banget gitu loh ya. Nah di sini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya. Tetapi saudara ya, ada juga konsekuensinya di sini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Jadi ada perintah dan ada konsekuensi di sini ya. Ayat 16 bicara mengenai perintah Tuhan yang pertama kali ya. 17-nya itu adalah konsekuensi yang pertama juga diberikan oleh Tuhan. Ya. Jikalau mereka taat, maka mereka akan terus hidup dan memperoleh kebahagiaan pastinya. Tetapi pada waktu mereka melanggar, saudara, di sini dikatakan pastilah engkau mati. Jadi kata mati pertama kali ya, itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Jadi kata mati perdana di sini ya, di dalam kitab Kejadian ya, itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di sini jelas pastilah engkau mati. Jadi saudara, di sini kematian itu sudah ada, cuman Adam belum tahu karena dia belum mengalaminya, saudara. Jadi di sini kematian itu sudah ada, berarti bersifat dorman, bersifat non-aktif, masih tidur, masih belum bangkit dan masih belum punya kuasa untuk membunuh manusia. Nah, Kejadian 2 ayat 16 dan 17 di sini berarti Allah memberikan kebebasan, ya. Jadi boleh makan semua buah. Tetapi juga ada batasannya atau boundaries yang diberikan oleh Allah, yaitu jangan makan buah tertentu. Ya, nanti kita akan sebut ya, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah buah terlarang lah gitu ya saudara ya. Nah, batasan itu juga adalah tanda bahwa kehidupan manusia itu nggak otonom, saudara. Kehidupan manusia itu ya hanya dalam ketaatan kepada Allah. Di sini hanya bisa hidup kalau bergantung dengan Allah. Nah, pastilah engkau mati, kalimat ini menunjukkan konsekuensi eksistensial. Jikalau memisahkan diri daripada Allah, Allah itu adalah sumber kehidupan, saudara. Berarti menuju kematian. Jadi pemisahan diri dari Allah, kita saudara ya, jikalau kita ya independen, tidak bergantung kepada Allah, maka manusia menuju kematian. Kejadian 2 ayat 16-17 di sini merupakan juga ujian ketaatan loh saudara ya. Jadi pohon itu adalah simbol otoritas Allah, itu adalah hak, wewenang dan kuasa daripada Allah itu sendiri. Ya, Allah mempunyai hak prerogatif untuk memberikannya kepada manusia. Ya. Manusia itu diajak untuk yang pertama percaya dan taat. Ini penting saudara. Dari awal saudara kitab Kejadian sampai Wahyu saudara, ya percaya dan taat ini menentukan seseorang ya binasa atau memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi manusia diajak untuk percaya dan taat kepada Allah sebagai sumber kehidupan dan moral daripada manusia itu sendiri. Nah sekarang apa konsekuensinya ketidaktaatan? Kalau manusia tidak taat akan perintah Allah, yang pertama kematian itu diperkenalkan sebagai konsekuensi langsung dan pasti dari ketidaktaatan. Ya, jadi kalau tidak taat, saudara, ada konsekuensinya. Ya, jadi konsekuensinya di sini dikatakan adalah kematian. Kematian di sini bukan hanya berarti mati fisik seketika, saudara ya. Buktinya Adam, saudara ya, setelah makan buah itu, saudara ya, itu masih hidup 930 tahun. Tetapi merupakan permulaan dari proses kematian, yaitu pemisahan dari sumber kehidupan. Lama-lama, saudara ya, dari kuat jadi lemah gitu ya. Lama-lama dari sehat jadi sakit, saudara ya, seperti itu ya. Dan mengalami berbagai macam penderitaan sampai ya kembali lagi kepada sumbernya di mana dia diciptakan. Nah, yang ketiga nih saudara, kita harus tahu asal mula dosa itu sebetulnya berawal dari keinginan yang tidak semestinya. Jadi manusia itu digoda oleh keinginannya sendiri dan terpikat ya, diseret oleh keinginannya sendiri, saudara. Jadi hati-hati dengan yang namanya dosa ingin di sini ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, kita lihat senjata pamungkas daripada ular di sini yaitu bicara mengenai Lucifer, iblis, setan ya.
si ular tua, naga, saudara seperti itu. Ya itu adalah bukan datang dan mencekik manusia gitu atau menghisap darah manusia gitu saudara, bukan saudara. Tetapi justru senjata pamungkasnya daripada ular ini adalah meragukan firman Tuhan. Saudara, hati-hati dengan meragukan firman Tuhan karena dia membuka komunikasi dengan Hawa, saudara. Ya bukankah Allah ya itu apa namanya tidak membolehkan gitu loh ya. Kamu makan semua buah dalam pohon ini, tidak boleh kamu makan buahnya. Ya. Langsung saudara ya, Hawa merespon saudara komunikasi ini. Makanya sebagai hamba Tuhan saya peringatkan di sini, jangan kita sampai berkomunikasi dengan oknum yang salah. Ya, banyak orang yang sharing dengan oknum yang salah, jadi serong saudara. Ya. Banyak orang saudara yang konseling dengan oknum yang salah, jadi korsleting, betul ya? Banyak orang yang curhat saudara dengan oknum yang salah, lama-lama jadi nekat saudara begitu. Maka hati-hati saudara. Ya kemudian saudara, Hawa ini saudara mulai berpikir, oh kalau gitu Allah nggak adil dong ya gitu. Padahal Allah tahu loh bahwa kalau saya makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka saya akan menjadi seperti Allah loh. Mata saya akan terbuka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah mulai di sini saudara timbullah suatu keinginan saudara di sini ya. Nah inilah yang sangat berbahaya. Kejadian 3 ayat 6 ya. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Yang pertama dia lihat baik untuk dimakan. Kedua, dan sedap kelihatannya. Ya. Lagi pula pohon itu yang ketiga, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saya mau peringatkan di sini saudara ya, bahwa kepada kaum perempuan saudara ya, kaum wanita, hati-hati saudara dengan yang namanya materi. Ya. Banyak saudara kaum wanita, kaum perempuan yang jatuh saudara karena materi. Betul ya? Dan di sini juga saudara ya, kita lihat Adam saudara ya, jatuh karena Hawa di sini. Jadi saya peringatkan juga nih supaya adil gitu ya. Kaum pria ya, kaum laki-laki, hati-hati dengan yang namanya wanita, saudara ya. Ini kalau kita lihat di sini saudara, gambarannya seperti itu saudara ya. Nah, kemudian saudara kita lihat kalau Yakobus 1 ayat 15 ya, Yakobus 1 ayat 15. Di sini Yakobus 1 ayat 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan saudara. Ya. Justru orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut saudara. Jadi dari keinginan saudara ya, yang menyeret dan memikat orang tersebut saudara. Kalau keinginan itu sudah dibuahi dalam tindakan, saudara, maka ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan maut atau kebinasaan, saudara ya, atau kematian yang kekal. Jadi Kejadian 3 ayat 6 mencatat di sini ada keputusan Adam, saudara. Adam itu ditawari, saudara, ya, diberikan oleh Hawa, dia berhak, saudara, untuk menolak atau tidak memakan buah terlarang tersebut, saudara. Ya. Tetapi sayangnya saudara, Adam kemudian mengikuti ya keinginan daripada Hawa saudara. Karena dia terpikat juga saudara oleh buah tersebut. Ini merupakan ya dalam artian bahwa mereka menjadi tuan atas hidup sendiri karena mereka tidak mentaati lagi perintah atau larangan daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga akhirnya mereka tidak menerima hidup dari Allah. Ya. Nah, pemberontakan batinia di sini terjadi. Yang pertama menolak posisinya sebagai ciptaan karena mau menjadi seperti Allah. Ya. Yang kedua mau mengambil perannya Allah sebagai penentu kebenaran dan kehidupan. Ya, menentukan yang baik dan yang jahat, saudara, seperti itu. Mau menentukan moralnya sendiri, saudara.
Nah, manusia ingin menjadi seperti Allah itu bukan dalam artian positif di sini, tapi dalam artian yang negatif. Padahal manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi sudah ada rupa dan gambar Allah. Sudah diberikan keserupaan dan gambarnya Allah kepada manusia. Tetapi saudara, di sini ular menawarkan kembali pada waktu kamu memakan buah terlarang tersebut, kamu akan menjadi seperti Allah. Berarti saudara, manusia yang sudah dalam rupa dan gambar Allah diberikan lagi, saudara, ditawarkan lagi rupa dan gambar Allah yang palsu. Sehingga tanpa disadari ya, mereka ingin merebut haknya Allah sebagai penentu hukum dan sumber hidup itu sendiri. Nah, ingin menjadi seperti Allah adalah godaan yang sangat powerful karena menyentuh keinginan terdalam manusia. Ingat saudara, pada waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atau have dominion atau radah bahasa Ibraninya saudara ya. Di sana jadi saudara manusia itu pada dasarnya adalah ingin berkuasa saudara. Ya. Tetapi berkuasa di sini saudara harusnya terhadap ciptaan yang lain ya, selain daripada manusia. Tetapi sayangnya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kepada Hawa, kamu akan tetap birahi kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Disinilah manusia mulai menguasai manusia. Dan juga ada lagunya saudara, ya, wanita dijajah pria Sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara di sini, maka timbul sekarang negara satu mau menguasai negara yang lain, bangsa yang satu mau menguasai bangsa yang lain, saudara. Ya bahkan saudara satu mau menguasai saudara yang lain, seperti itu. Karena apa? Karena keinginan menjadi seperti Allah, saudara, seperti ini. Ya, memang Allah kita maha kuasa, saudara, maha hadir, maha tahu, ya, seperti itu. Nah, menjadi seperti Allah itu bicara mengenai otonomi. Saudara mau terlepas, mau terbebas, mau ya hidup ya, mau hidupnya sendiri gitu loh. Ya. Nah, ular menawarkan keserupaan dengan Allah yang palsu. Adam dan Hawa sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Harusnya mereka ya bisa mencerminkan kemuliaan Allah di dalam ketaatan. Nah, nih saudara penting ya. Pada waktu saudara taat, saudara mencerminkan rupa dan gambar Allah dan saudara akan mencerminkan kemuliaan Allah. Katakan, ketaatan mencerminkan kemuliaan Allah. Amin. Nah, yang kedua, saudara ingin menjadi seperti Allah yang menentukan baik dan yang jahat, itu bicara mengenai otoritas moral. Yang ditawarkan adalah hak untuk menjadi standar moral bagi diri sendiri, saudara ya. Jadi manusia menentukan yang baik ya dan yang jahat itu menurut pikiran manusia itu sendiri, tapi bukan menurut standarnya Allah. Makanya timbullah saudara ya, diciptakanlah hak asasi manusia. Boleh LGBT ya, boleh ya yang lain-lain gitu loh, yang tidak sesuai dengan firman Allah, saudara. Ya. Nah, jadi ingin menjadi seperti Allah itu sangat berbahaya. Bahkan iblis, Lucifer, setan jatuh saudara ya. Karena apa? Ingin mau menjadi seperti Allah. Ingin menyamai Allah ya. Nah, Kejadian 3 ayat 6 ini saudara ya, ada 3 godaan di sini. Yang pertama adalah baik untuk dimakan, yang kedua sedap kelihatannya, yang ketiga menarik hati karena memberi pengertian. Nah, sekarang responnya nih kita lihat. Respon tawaran menjadi seperti Allah dari ular tadi kepada Hawa ya. Nah, manusia perempuan itu akhirnya terperdaya di sini ya. Yang sangat mirip dengan godaan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, 3 godaan ini sudah ada nih ya, dicatat kembali di dalam perjanjian yang baru ya. Sebab semua manusia yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Nah, baik untuk dimakan itu adalah keinginan daging. Itu mencakup keinginan fisik. Makanya pada waktu saudara ya, Yesus dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam dia puasa saudara ya. Maka pada waktu dia lapar yang ditawarkan pertama apa oleh iblis? Ubahlah batu menjadi roti. Bicara mengenai keinginan daging di sini. Hati-hati dengan keinginan daging. Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di sini. Ada keinginan dari dalam hati, ada keinginan untuk seksualitas, ada keinginan untuk okultisme, ada keinginan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Nah, itu juga keinginan daging yang akan membawa kebinasaan. Karena karena roh kita beroleh kehidupan. Amin. Yang kedua adalah sedap kelihatannya itu bicara mengenai keinginan mata, saudara ya. Itu keinginan estetika dan keserakahan, saudara ya. Jadi hati-hati dengan mata kita, saudara ya. Jadi jangan mata duitan, jangan mata apa lagi? Jangan mata keranjang, jangan mata sombong, jangan mata angkuh, jangan mata rakus, saudara ya. Jangan jadi mata-mata gitu, saudara ya. Nah, yang boleh cuma satu, mata pencaharian boleh itu saudara ya, gitu ya. Jadi hati-hati dengan keinginan mata, karena dari mata turun ke hati saudara. Dari mata itu adalah jendela jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Ya, dengan apa yang kita saksikan saudara. Ya, begitu juga dengan pendengaran kita saudara ya. Nah, yang ketiga itu bicara menarik hati karena memberi pengertian, itu bicara mengenai keangkuhan hidup saudara ya. Ini yang langsung terkait dengan Kejadian 3 ayat 5 tadi. Ya, ini adalah keinginan untuk memiliki hikmat dan pengertian yang independen dari Allah. Bukannya dependen tetapi independen dari Allah. Untuk mengangkat diri sendiri, harkat martabat ke tingkat yang setara dengan Allah saudara ya. Nah, ini sangat berbahaya saudara. Nah, keinginan menjadi seperti Allah itu adalah ketidaktaatan. Ya, jadi keinginan menjadi seperti Allah adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan ini ada dua, ada akarnya, ada buahnya. Akarnya berupa motifnya, saudara, motivasinya, saudara. Keinginan untuk menjadi seperti Allah secara mandiri. Ya, makanya banyak orang yang semau gue dalam hidupnya, saudara ya. Gitu, mengatur hidupnya sendiri, mau berjalan sendiri, mau mengambil keputusan sendiri, mau berbuat sendiri, saudara. Dan menentukan kebenaran sendiri, kebenaran secara manusiawi, bukan kebenaran secara ilahi, saudara. Nah, kemudian motif itu dibuahi dalam tindakan. Yaitu ada pelanggaran perintah Allah yang jelas-jelas dilarang. Kejadian 2 ayat 7 tadi. Mereka memilih untuk menjadi seperti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memakan buah terlarang tersebut. Daripada tetap menjadi ciptaan yang dikasihi dengan cara taat. Ingat Bapak Ibu ya, para pemirsa sekalian. Jikalau kita taat, kita menjadi ciptaan yang dikasihi oleh Bapa kita di sorga. Amin. Mau dikasih oleh Bapa di sorga? Ayo kita hidup taat. Amin. Nah, Roma 8 ayat 6 sampai dengan 7. Roma 8 ayat 6 sampai dengan 7. Karena keinginan daging adalah maut, ya, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saudara, saya berdoa dan menghimbau saudara supaya kita semua dipenuhi dan hidup menurut keinginan roh. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sedangkan keinginan daging, saudara, ya segala yang ada di dalam dunia ini akan membawa maut, saudara. Dan ingat, saudara, masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun, kebahagiaannya ialah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, saudara. Itu adalah doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, saudara. Hidup ini singkat, saudara. Mari kita menuruti keinginan roh supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Ya, setuju, katakan amin. Ingat Yakobus 4 ayat 4, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh daripada Allah. Kalau saya sih ingin, saudara, dan saya juga berdoa supaya kita semua menjadi sahabatnya Allah. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, keinginan menjadi seperti Allah itu adalah ironi yang tragis, saudara. Jadi manusia justru bukannya menjadi seperti Allah, malah kehilangan kemiripan dengan Allah, saudara. Yang memang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi saudara, manusia pertama Adam menghadapi ironi yang tragis.
Karena yang dijanjikan ular, kamu akan menjadi seperti Allah. Kenyataannya mereka justru kehilangan kemiripan dengan Allah yang telah mereka miliki, saudara ya. Gitu ya. Karena apa? Allah itu kan maha kuasa, saudara ya. Nah, manusia, saudara, dari kuat jadi lemah, saudara, dari sehat jadi sakit, saudara, dari bahagia jadi menderita, saudara, tadi tidak ada persoalan menjadi banyak persoalan, saudara ya. Seperti itu karena apa? Karena, saudara, di sini justru kehilangan kemiripan dengan Allah. Nah, gambar Allah dalam diri mereka udah ternoda, saudara. Citra Allah itu sudah ternoda. Alih-alih menjadi seperti Allah, mereka mengalami 4 hal ini, saudara. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ada 4 hal ini, saudara. Yang pertama adalah takut. Takut itu bicara mengenai kehilangan iman, saudara. Tidak ada iman, saudara. Betul ya? Makanya orang penakut di dalam Wahyu nanti, saudara, akan dilempar terlebih dahulu ke dalam neraka, saudara. Karena takut identik dengan tidak beriman, saudara. Ya. Yang kedua, malu, saudara. Tadi hidup dalam kemuliaan, sekarang dia dalam keadaan telanjang, dia tidak malu, saudara, karena hidup dalam kemuliaan. Tetapi pada waktu jatuh dalam dosa, mereka mulai ya masuk di dalam kehinaan, saudara. Ya, mereka malu untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara. Mereka menyemat, saudara, dengan daun pohon ara. Kemudian mereka menyembunyikan diri, yang ketiga, saudara. Ya, sedangkan, saudara, di dalam Yeremia, saudara, ya itu 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang menjauh daripada Tuhan jadi terkutuk, saudara, di sini. Tetapi karena dosa, maka manusia banyak yang menyembunyikan diri dari hadirat Allah. Dan yang keempat adalah saling menyalahkan. Nah, ini paling berbahaya, saudara ya. Saling menyalahkan. Kalau ada kesalahan, kalau ada problem, kalau ada masalah, orang sering menyalahkan satu dengan yang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Ya, sesama kita juga sering saling menyalahkan, saudara. Di setiap area di mana kita bekerja, di workplace, saudara, di marketplace, banyak terjadi hal itu. Karena apa? Karena ini adalah produk daripada dosa. Oleh karena itu saya berdoa, baiklah kita jangan saling salah menyalahkan, karena itu adalah produk daripada dosa yang pertama. Baiklah kita hidup dalam kasih, biarlah kita juga bisa menutupi segala pelanggaran dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, bagian keempat di sini adalah setelah itu, saudara, ya, maka manusia jatuh di dalam dosa. Jadi jatuh ke dalam dosa itu merupakan pemutusan hubungan atau pemutusan relasi, pemutusan persekutuan dengan Allah. Saudara, Kejadian 7, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 17 sampai 19 di situ ya, nggak perlu dibuka dulu situ ya. Nah, pengumuman kutukan atas dosa di sini dimulailah, saudara, terjadi kutukan atas dosa. Jadi dosa menyebabkan kutuk. Akibat dosa implikasinya adalah kutuk. Nah, Tuhan mengutuk tanah. Dan tanah itu sayangnya, saudara, adalah unsur ragawi manusia. Unsur yang membentuk tubuh manusia itu adalah tanah. Dan tanah itu dikutuk. Kejadian 3 ayat 6 ya, setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang, kutukan dosa diumumkan khususnya kepada Adam. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Makanya saudara, sekarang dulu pekerjaan tuh enak di Taman Eden, saudara. Semua telah tersedia oleh Tuhan. Mereka enjoy di Taman Eden untuk bekerja. Karena disitulah manusia akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi sayangnya karena jatuh dalam dosa, maka tanah terkutuk. Tanah adalah unsur ragawi atau badani manusia. Dan saudara, akhirnya manusia berpeluh, saudara. Akhirnya saudara banting tulang, peras keringat untuk sesuap nasi, saudara ya. Itu berbicara mengenai, saudara, betapa berjerih lelahnya manusia untuk bisa mempertahankan kehidupan. Sampai akhirnya, saudara, manusia kembali lagi menjadi debu dan tanah, karena dari situlah manusia diciptakan. Ya.
Karena tanah telah dikutuk, maka ada konsekuensinya, saudara ya. Konsekuensinya apa? Ya, kematian tubuh terjadi di sini kalau kita baca tadi, saudara ya. Kematian tubuh yang memang berasal dari tanah yang telah dikutuk tadi, saudara. Jadi Kejadian 3 ayat 6, 17 sampai 19 menjawab ya dengan jelas mengapa manusia harus mati, dengan sangat jelas sekali ya. Jadi saudara, ada 3 kematian di sini yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah kematian spiritual, yaitu kematian spiritual ini terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Maka akhirnya saudara, manusia ya terpisah persekutuan dengan Allah. Manusia tidak terkoneksi dan tidak terrelasi dengan Allah, saudara. Tetapi saudara, manusianya masih hidup, saudara, ya di sini. Nah, yang kedua adalah kematian fisik. Kematian fisik itu di mana ya, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan debu kembali kepada tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Betul saudara, di sini ya akibat kematian spiritual terus akan tubuh manusia terkorap, saudara, lama-lama saudara mengalami kematian fisik, saudara. Ya, di mana rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Memang roh itu Allah yang memberikan, diambil kembali, saudara. Dan tubuhnya memang diciptakan dari debu dan tanah, maka akan kembali lagi kepada debu dan tanah. Ingat saudara, tubuh tanpa roh adalah mati karena terputus dari sumber kehidupan, saudara. Ya, nah itu yang sering kita lihat di rumah duka gitu ya, kalau orang mengalami kematian, meninggal dunia gitu, saudara ya. Nah, yang ketiga adalah kematian kekal, saudara. Ini terpisahnya manusia dari hadirat Allah untuk selama-lamanya sebagai upah dosa, saudara ya. Ini yang paling mengerikan, saudara. Ya. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut atau kebinasaan atau kematian kekal. Jadi kematian dalam segala bentuknya, mau spiritual, fisik, mau kekal, adalah upah yang adil. Kenapa dibilang adil? Karena sudah diberitahukan sebelumnya. Sudah diumumkan sendiri oleh Allah. Jikalau kamu makan buah terlarang, maka kamu akan mati. Dan langsung, ya, dan langsung dilaksanakan, saudara. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi akan melaksanakan apa yang dia kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang dia suruhkan kepadanya. Nah, saudara, ini adalah upah yang adil dan langsung dari pemberontakan terhadap Allah yang maha hidup, saudara ya. Nah, yang bagian kelima untuk menjawab mengapa manusia harus mati, yang pertama kita harus sadar ya, karena ada keterbatasan ciptaan. Ya, manusia itu diciptakan dari debu tanah, saudara, rapuh dan fana. Sejak awal bukan makhluk kekal secara alami. Karena dia diciptakan dari medianya debu dan tanah. Yang kedua, saudara, karena sejak semula manusia memiliki ketergantungan dengan Allah. Kalau putus ketergantungan dengan Allah, ya maka manusia akan mengalami kematian. Jadi kehidupan manusia itu bergantung pada relasinya kepada Allah. Pelanggaran perintah Allah memutuskan hubungan ini. Ingat, ketidaktaatan, pelanggaran, saudara, pemberontakan kepada Allah memutuskan hubungan dengan Allah, sang sumber kehidupan itu sendiri. Makanya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita bangun mesbah keluarga, kita bangun mesbah korporat kita, saudara. Kita harus rajin beribadah, saudara. Kita harus rajin di dalam persekutuan, di dalam carousel, saudara. Persekutuan doa, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita terus terhubung dengan Allah kita, saudara. Ya, kita harus terkoneksi, kita harus terrelasi dan hidup dalam persekutuan terus dengan Allah, saudara. Yang ketiga, ya, mengapa manusia harus mati? Kita harus tahu karena konsekuensi dosa. Jadi ketidaktaatan membuat manusia kehilangan akses pada pohon kehidupan. Makanya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Keluar ke Taman Eden. Makanya banyak manusia yang edan, saudara. Dari ketuhanan tadinya jadi kesetanan, saudara. Gara-gara diusir dari Taman Eden, saudara ya. Nah, itulah sebabnya kematian jasmani menjadi tak terhindarkan, saudara ya. Nah, jadi ingat saudara, kematian itu sebetulnya sebagai pengingat buat kita semua bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Betul ya? Ingat saudara, siapapun saudara, apapun status saudara ya, apapun jabatan saudara, apapun saudara ya,
Maka saudara mesti ingat bahwa kita ini dari debu ya, dan akan kembali menjadi debu saudara ya. Mau dia raja, mau dia rakyat biasa saudara, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pendeta, mau dia saudara ya jemaat biasa ya. Maka semuanya pada waktu titik yang sama yaitu kematian, maka semuanya akan menjadi kembali kepada sumber di mana dia diciptakan, yaitu kepada debu dan tanah. Ini menegaskan identitas manusia bukannya Allah. Ya, jadi makanya jangan mau menjadi seperti Allah. Ya, jadi cukup saja menjadi ciptaan yang bergantung penuh pada Sang Pencipta, saudara ya. Jadi kalau kita terus bergantung, kita terrelasi, terkoneksi, dan kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, saudara, itu udah cukup buat kita, saudara ya. Setuju? Katakan amin. Nah, kita lihat saudara rancangan awal di sini saya jelaskan kembali bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal dan bukan untuk mengalami kebinasaan ya. Namun ada syaratnya tadi sudah saya sampaikan, kehidupan kekal itu bergantung pada apa? Persekutuannya dan ketaatan kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Jadi persekutuan dan ketaatan itu penting saudara buat hidup kita yang mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, konsekuensinya juga ada saudara di sini. Pemutusan hubungan dari sumber kehidupan akan mengalami kematian spiritual. Jadi secara logis dan adil mengakibatkan kerusakan saudara ya, dan kembalinya tubuh fisik kepada debu ya. Organ-organ tubuh kita makin lama saudara dari sehat jadi sakit, mengalami penurunan saudara ya fungsinya, malah lama-lama mengalami kerusakan dan akhirnya kita kembali lagi kepada debu. Itu yang disebut dengan kematian fisik. Jadi kematian manusia yang pertama adalah bukan ciptaan atau kehendak Allah ya. Jangan pernah menyalahkan Allah saudara. Yang kedua, kematian manusia adalah konsekuensi tragis yang masuk ke dalam ciptaan karena dosa manusia itu sendiri. Yang ketiga, kematian manusia adalah musuh yang diperkenalkan oleh manusia sendiri melalui ketidaktaatannya ya. Nah, rancangan awal Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal ya, tadi udah ada syaratnya, hidup dalam persekutuan dan ketaatan kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Oke ya. Nah, yang keenam nih, bagian yang terakhir, pengharapan di dalam narasi yang sama. Jadi saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah itu adalah kasih ya. Allah itu adalah sumber kasih yang tidak pernah habis mengasihi manusia saudara. Ya, makanya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka saudara ya Allah merancangkan keselamatan untuk manusia yang Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, dosa awal itu sebetulnya adalah kepada siapa sih mereka percaya? Hati-hati dengan kepercayaan, makanya di sini. Dosa pertama bukan soal makan buah, tetapi soal kepercayaan dan otoritas ya. Kepada siapa sih mereka percaya? Siapa yang berkuasa menentukan apa yang benar dan yang salah? Nah, pilihan mereka untuk percaya pada ular dan menjadikan diri sendiri sebagai otoritas tertinggi adalah esensinya daripada dosa itu. Dan itu tetap menjadi akar dari setiap dosa manusia hingga hari ini. Kita mesti ngerti dosa awal atau dosa waris saudara ya. Jadi kita tidak menanggung kesalahan dari nenek moyang kita sendiri. Karena Allah kita adalah adil saudara ya. Masa kesalahan nenek moyang ditimpakan ke kita gitu ya. Tetapi yang diwariskan adalah tabiat dosanya saudara ya. Tabiat dosa itu adalah kecenderungan berbuat jahat. Inilah dosa awal yang ditularkan kepada semua manusia hingga hari ini. Kalau ada dua orang anak kecil saudara di sini ya, gitu ya, dua orang anak kecil saudara kasih mainan di sini, satu gitu mainan ya. Lama-lama mereka bisa jadi apa? Bisa berantem loh saudara, bisa main rebutan, bisa main cakar-cakaran, bisa dipukul, bisa ditendang. Emangnya orang tua ngajarin? Enggak diajarin dong pastinya ya. Tetapi karena ada tabiat dosa, kecenderungan untuk berbuat jahat, inilah yang disebut dengan dosa awal atau dosa waris. Tidak ada manusia yang terlepas dari kecenderungannya untuk berbuat jahat. Saudara bisa baca Pengkhotbah 7:20, Roma 3:23, 1 Yohanes 1 ayat 18 ya. Nah, saudara, sekarang saudara di dalam narasi yang sama saudara, Allah itu kasih, maka saudara itulah lahirnya proto evangelium setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini adalah berita Injil atau kabar baik pertama. Ini merupakan nubuat sang pembebas atau sang pemberes dosa itu. Kejadian 3 ayat 15 tadi, saudara yang sudah kita baca, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah yang disebut dengan proto-evangelium. Ini adalah janji keselamatan pertama dari Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, proto-evangelium berbicara mengenai janji penebusan.
Ya, Tuhan tidak membiarkan manusia binasa karena Dia mengasihi manusia, tetapi langsung memberikan harapan akan keselamatan. Yang kedua, proto-evangelium itu berbicara mengenai nubuat tentang kedatangan Kristus. Nubuat tentang Kristus. Keturunan perempuan dipahami sebagai nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan dilahirkan oleh perawan Maria, oleh yang dikandung dengan Roh Kudus. Ya. Meremukkan kepala ular itu bicara mengenai kemenangan atas kuasa dosa dan iblis. Kepala bicara mengenai otoritas. Otoritas musuh sudah dikalahkan di sini. Tumit diremukan berbicara mengenai apa? Mengenai penderitaan yang harus ditanggung Yesus di kayu salib untuk untuk menebus dosa manusia, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, proto-evangelium berbicara mengenai permusuhan rohani. Maka akan ada konflik antara keturunan perempuan yang dimaksud adalah umat Tuhan dan keturunan ular, yaitu kejahatan dan iblis di sini. Ya, maka saudara, kita hidup di dalam peperangan rohani setiap hari, ya. Nah, yang terakhir, saudara, kejatuhan manusia dan pengharapannya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kejatuhan manusia karena upah dosa ialah maut, tetapi pengharapannya adalah karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kematian Yesus di kayu salib yang pertama adalah membayar lunas upah dosa di kayu salib. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosanya ini harus ditebus, harus dilunasi oleh darah Yesus. Maka saudara, pada waktu Yesus disalib di kayu salib, itu surat hutangnya disalibkan, saudara, di kayu salib, dipakukan di kayu salib karena telah terbayar lunas. Sehingga maut tidak punya hak untuk membunuh dan membinasakan. Ya. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib berbicara Yesus menghancurkan dosa, sehingga maut tidak punya sengat untuk membunuh dan membinasakan. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 15:5-6, saudara, sengat maut adalah dosa. Jadi maut punya sengat, saudara, untuk membunuh manusia karena manusia berdosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, yaitu perintah Allah yang diketahui, saudara. Jadi pada waktu melanggar perintah Allah, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini memberikan sengat kepada maut untuk membunuh manusia. Jadi Yesus, saudara, adalah dia taat kepada Bapaknya di sorga, saudara, ya, dia taat. Maka pada waktu dia mentaati seluruh perintah Bapaknya, maka dosa tidak berkuasa. Dan kalau sudah tidak ada dosa, saudara, maka maut tidak bisa lagi punya sengat untuk membunuh manusia. Amin. Jadi kalau tidak mau mengalami maut, saudara, saudara hindarkan dosa dan saudara dengan cara mentaati seluruh perintah Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ya. Nah, mari kita beritakan kabar Injil atau kabar baik ke seluruh dunia. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan karena iman kita, marilah kita juga, saudara, beritakan Injil, kabar baik, yaitu kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16, ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Ya, kita harus saksikan, kita harus beritakan, saudara, kabar baik ini kepada seluruh umat manusia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, satu lagi ayat terakhir, yuk kita baca lagi. Jawab Yesus, Yohanes 11 ayat 25-26, Yohanes 11 ayat 25-26, ayat yang terakhir, 23. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan, amin. Ya. Oke, yuk. Kita nyanyikan betapa besar kasih-Mu, Allahku. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan
sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sangat besar itu buat kami semua, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal yang bernama Yesus untuk mati bagi kami, sehingga setiap kami yang percaya dengan iman kami memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu juga berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang belum Tuhan Engkau pilih Tuhan. Pilih mereka Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan dengan iman mereka, yaitu anugerah keselamatan yang telah Engkau kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib itu ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berikan keberanian buat kami, urapi kami semua untuk memberitakan Injil kabar baik Tuhan yang telah Engkau proklamirkan ya Tuhan. Biarlah kami proklamirkan juga, kami deklarasikan juga kepada semua orang yang belum Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga, pakai seluruh umat-Mu Tuhan, supaya mereka juga mau Tuhan memberitakan Injil, kabar keselamatan ini kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih buat mesbah doa di malam hari ini. Kami sudah selesai Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kamu terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam, sampai jumpa kembali di mesbah doa berikutnya. Amin.